orang-orang teman-temannya, dari teman-temannya atau orang-orang yang dia kenal, kenalan-kenalannya, mimman an'amallahu alaihim fi ilmin au malin au jahin, yang Allah berikan karunia berupa ilmu, harta, kedudukan, fala yazalu fi azabin daimin fid dunya ila mautihi. Makanya orang yang pendengki itu akan terus akan tersiksa di dunia sampai dia mati. Kenapa? Setiap dia melihat orang yang punya kelebihan, dia sakit hati. Sementara di dunia ini pasti banyak dari kawan-kawannya sendiri atau kenalan-kenalannya yang terus-menerus mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala azabul akhirati asyaddu, dan siksaan neraka bagi orang-orang yang pendengki itu adalah sangat lebih keras, wa akbar, dan lebih besar. Balla yasilul abdu ila haqiqatil imani, bahkan seorang hamba tidak akan dapat mencapai hakikat iman, kesempurnaan iman, malam yuhibba lisairil muslimina ma yuhibbu li nafsi, selama dia tidak senang jika kaum muslimin mendapatkan apa yang dia senangi. Bal yambaghi ayyusahimal muslimina fis sarra'i wad dharra, bahkan semestinya seorang hamba, seorang muslim itu adalah selalu menyertai kaum muslimin, sepenanggungan dengan kaum muslimin yang lain, baik dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Fal muslimuna kal bunyanil wahid, karena orang muslim itu seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'dha, satu bangunan itu sebagian bangunan memuatkan sebagian yang lain. Wa kal jasadil wahid, dan seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun, kalau ada satu anggota badan saja yang sakit, istaka sairul jasadi, semua anggota badan akan merasakan sakit itu. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika fastighaluka bi talabit takhallus minal halaki ahammu min istighalika binawadiril furu'i wa ilmil khusumat. Kalau perasaan semacam ini tidak kau dapatkan di dalam hatimu, perasaan satu sepenanggungan dengan sesama orang Islam, perasaan seperti satu tubuh dengan orang Islam, jika mereka sakit ikut sakit, saling menguatkan. Kalau itu tidak ada kamu dapatkan dalam hatimu, fastighaluka bi talabit takhallus minal halak, maka lebih baik bagi dirimu untuk menyibukkan, untuk sibuk membersihkan diri, menyelamatkan dirimu dari, berusaha untuk menyelamatkan dirimu dari kebinasaan, karena hal itu ahammu min sighalika binawadiril furu', itu lebih penting daripada kamu mempelajari ilmu-ilmu cabang-cabang, ilmu-ilmu yang belum tentu kamu dituntut untuk mengerjakannya. Belajar haji misalkan, kamu belum diperintahkan untuk belajar ini dan itu, macam-macam
belajar bahasa Arab. Kadang kamu diperlukan, tapi tidak setiap saat. Kalau membersihkan diri dari hasad itu setiap saat. Karena kalau sampai berlalu hari-harimu, waktu-waktumu, dalam hatimu itu ada hasad, itu kamu sedang terjerumus di dalam dosa besar, sedang terancam dalam kebinasaan. Maka belajar untuk membersihkan diri dari perasaan-perasaan semacam ini lebih penting daripada kamu belajar ilmu-ilmu furu yang jarang terjadi atau yang tidak setiap hari kamu perlukan. Padahal membersihkan diri dari hasad itu setiap saat diperlukan, kecuali kalau kamu memang sudah bersih dari perasaan ini. Lebih penting daripada belajar ilmu-ilmu furu, cabang-cabang yang jarang terjadi, wa ilmil khusumat, dan ilmu-ilmu perdebatan. Wa ammar riya, yang kedua adalah riya, penyakit hati adalah riya. Wa ammar riya'u, adapun riya, fahuwa syirkul khafiyyu, riya itu adalah syirik, syirik yang tersembunyi, samar. Orang sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama, pekerjaannya sama, tapi barangkali yang satu riya. Orang itu menjaga sopan santun itu karena hormat kepada orang yang diajak interaksi, atau karena dia mencari perhatian. Itu kan samar, ya kan? Kalau dilihat ustadznya rajin, ustadzahnya rajin, kalau nggak dilihat nggak rajin. Itu karena menghormati ustadzah atau karena riya? Kan sama, kerjaannya sama. Dia adalah syirik. Kenapa syirik? Karena dia menyekutukan Allah di dalam niat, tujuan, mencari perhatian. Hendaknya seseorang itu mencari perhatian, fokus kepada Allah saja. Terkadang ada orang-orang tertentu yang Allah perintahkan kita untuk mencari perhatiannya, keridhoannya, seperti orang tua, seperti guru kita, orang yang berjasa kepada kita. Kita dituntut untuk bersyukur, berterima kasih kepada mereka kalau mau bersyukur kepada Allah. Kita harus menyenangkan orang Islam, sesama Islam, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita menyenangkan orang Islam itu karena mencari perhatian dari dia atau karena memang atas dasar perintah Allah, samar. Maka riya itu adalah khafi, samar. Dia menghormati, menjaga tingkah lakunya itu karena mencari ada kepentingan duniawi yang terselubung, atau memang karena ingin semata-mata ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahaddu asyirkaini, dia salah satu dari dua macam syirik, syirik akbar, syirik asghar. Nah, syirkul khafi, syirik asghar, bagian dari syirik asghar. Wadzalika talabuka al-manzilata fi qulubil khalqi, yaitu mencari hati manusia, mencari kedudukan di dalam hati manusia. Litanala biha al-jaha wal hismata wa hubbul jahi. Dengan begitu kamu ingin mendapatkan penghormatan,
sama semua itu ya. Wa hubbul jahi minal hawa. Ingin terhormat itu adalah termasuk hawa nafsu. Al-muttaba minal hawal muttaba. Mencari penghormatan itu adalah termasuk memperturutkan hawa nafsu. Wa fihi halaka aktsarun nas. Pada persoalan ini mencari penghormatan, kadang orang mampu untuk bersikap, untuk rajin, untuk bersikap zuhud. Kenapa? Supaya tetap dihormati oleh orang. Tapi orang-orang dihina kadang tidak akan tahan. Tidak sabar. Fama ahlakan nasa. Di sini banyak yang manusia yang binasa. Fama ahlakan nasa illa an-nasu. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia. Yang membinasakan manusia itu apa? Mencari perhatian manusia. Walau ansafan nasu haqiqatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an a'malil adati laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atin nas. Kalau orang itu mau jujur, mau objektif, pasti mereka akan sadar bahwa ternyata kebanyakan apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka kerjakan untuk ibadah, berupa ilmu, mencari ilmu belajar, beribadah, apalagi amalan-amalan yang sifatnya adat juga, kebiasaan, berinteraksi sesama manusia, bukan belajar, bukan ibadah. Kebanyakan dari apa yang mereka lakukan berupa belajar atau mengajar atau beribadah atau kegiatan harian, laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas. Tidak ada yang menjadi motivasi mereka dalam mengerjakannya selain mencari perhatian manusia. Wahya muhbitatun lil a'mali. Dan riya itu adalah menggugurkan amal. Kama warada fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Ada seorang yang gugur mati syahid di dalam peperangan, kemudian diperintahkan untuk dicemplungkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Fayaqulu, orang yang mati syahid ini mengatakan, ya Rabbi ustushitu fi sabilik. Ya Allah, aku ini mati terbunuh dalam berperang di jalanmu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, bal aradta ayyuqala innaka syuja'. Tidak, kamu mati bukan berperang, bukan di jalanku, bukan mencari keridhaanku, tapi ingin supaya kamu dianggap pemberani, supaya dianggap pahlawan. Waqad qila dzalika, dan kamu sudah dianggap pahlawan. Semua orang menganggap kamu sebagai pahlawan dan pemberani. Waqad qila dzalika wa dzalika ajruka, itulah balasan dari perbuatanmu itu. Kamu sudah mendapatkannya, karena itu yang memang kamu cari. Wa kadzalika yuqalu lil alim, begitu juga orang yang berilmu diseret ke dalam neraka, ditanya, ya Allah, aku belajar mengajar karena mencari ridhamu, mengajarkan orang bertakwa. Allah mengatakan tidak, kamu belajar mengajar supaya dianggap ulama, sebagai supaya dianggap orang yang pandai, pintar.
wal haji wal qari. Demikian pula orang yang haji supaya dibilang haji, al qari hafal Al-Qur'an supaya dianggap hafal Al-Qur'an. Ya, apa hafal Al-Qur'an apa? Untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki perilaku kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mengajar itu juga bagian dari proses mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya. Nah, mencari ya perbuatan-perbuatan yang mestinya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi gunakan untuk mencari ketenaran. Wa ammal ujubu. Adapun ujub, kagum terhadap diri sendiri. Masing-masing punya kelebihan. Orang mengagumi, saya ini begini, saya ini begitu, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kagum terhadap kelebihan diri sendiri. Saya ini pintar, saya ini terampil, saya ini, dan seterusnya. Wal kibru wal fakhru. Kibr sombong, al fakhr berbangga, fahuwa da'ul udhal, penyakit yang mematikan, penyakit akut. Wa huwa nadharul 'abdi ila nafsihi bi'ainil 'izzi wal isti'zami, yaitu memandang diri sendiri dengan pandangan yang mulia dan besar, menganggap dirinya, kalau memandang dirinya itu besar, orang yang mulia dan orang yang besar. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqar wadzulli. Kalau melihat orang lain merendahkan, melihat orang lain dengan kacamata merendahkan. Wa natijatuhu 'alal lisani ayyakul. Akhirnya orang yang memandang dirinya besar, memandang orang lain kecil, lisannya akan mengatakan ana wa ana, saya ini, saya itu, saya apa-apa, saya. Kama qala iblis, bagaimana yang dikatakan oleh iblis, al-la'in, yang terlaknat, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Wa samratuhu, buahnya, fil majalisi, dalam perkumpulan-perkumpulan, dalam majelis-majelis, at-tarafu' wa taqaddum, meninggi dan meninggikan diri dan menonjolkan diri. Wa talabut tasaddur wa talabut tasaddur, dan berusaha agar ditunjuk ke depan, berbicara di depan orang lain. Talabut tasaddur fiha wa fil muhawarati, pada saat ngobrol, berkomunikasi, al istingkafu, sombong, gengsi, min ayyarudda kalamahu alaihi, dia gengsi, dia tersinggung kalau ada ucapannya yang dibantah. Kalau dibantah langsung dia emosi. Dan begitu biasanya orang diskusi, labelnya diskusi, tapi setiap kali ucapannya mendapat sanggahan, langsung emosinya terpancing, hingga diskusi yang modelnya seperti itu selalu berakhir dengan keretakan hubungan, keretakan hati. Da'ul kibri, selanjutnya adalah penyakit sombong.
Wal mutakabbiru, orang yang sombong itu, huwallazi in wa'idza anifa wa in wa'adha anafa. Orang sombong itu kalau dinasehati gengsi dia. Wa in wa'adha, tapi kalau memberi nasihat anafa, kasar, merendahkan. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin, karena setiap orang yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, min khalqillah, dari hamba-hamba Allah Ta'ala, fahuwa mutakabbirun. Maka setiap orang yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, hamba-hamba Allah yang lain, maka dia itu adalah orang yang sombong. Bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallah. Tapi hendaknya kamu sadar bahwa orang yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Fiddaril akhirah, di akhirat nanti. Wadzalika ghaibun, dan itu adalah gaib, perkara gaib. Wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Dan itu tergantung pada akhir hayatnya. Bukan sekarang. Kalau kamu dan dia masih hidup, fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika. Oleh karena itu, kalau kamu meyakini bahwa kamu lebih baik daripada orang lain, jahlun mahdun, murni kebodohan. Bal yambaghi an tanzura ila ahadin, akan tetapi semestinya kamu melihat orang itu, tidak melihat orang illa wa tara annahu khairun minka, kecuali kamu anggap dia lebih baik daripada dirimu. Wa annal fadla lahu ala nafsi, dan dialah orang yang banyak jasanya, kebaikannya terhadap dirimu. Fa in ra'aita saghiran, misalnya kamu melihat anak kecil yang lebih muda daripada kamu, qulta hadza lam ya'sillah, orang ini belum bermaksiat kepada Allah. Wa ana asaituhu, sementara aku sudah bermaksiat. Fala syakka annahu khairun minni, tidak diragukan lagi orang yang belum pernah bermaksiat dengan orang yang lebih bermaksiat, tidak diragukan lagi bahwa dia lebih baik daripada aku. Wa in ra'aita kabiran, tapi kalau kamu melihat orang yang lebih tua daripada kamu, qulta hadza qad abadallahu ta'ala qabli, orang ini sudah beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah kepadanya. Fala syakka annahu khairun minni, tidak diragukan lagi orang ini pasti lebih baik daripada aku, dia lebih duluan beribadah kepada Allah daripada aku. Wa in kana aliman, kalau kamu lihat ada orang yang berilmu, qulta hadza u'tiya ma lam u'ta, orang ini diberi karunia Allah yang tidak diberikan kepadaku. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah mencapai, mendapatkan satu kedudukan yang aku belum mencapai. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang aku tidak tahu. Fa kaifa akunu mislahu, bagaimana aku bisa disamakan dengan dia? Wa in kana jahilan, dan kalau kamu melihat orang yang bodoh, orang yang lebih bodoh daripada kamu, qulta hadza qad asallaha bijahlin, orang ini bermaksiat kepada Allah tapi dia tidak tahu. Wa ana asaituhu bi ilmin, sementara aku bermaksiat kepada Allah padahal aku tahu. Fa hujjatullahi alayya akad, maka hujjah Allah, alasan Allah untuk menyiksaku itu lebih kuat daripada kepada orang itu. Wa ma adri bima yuhtamuli, sementara saya enggak tahu bagaimana nanti akhir hayatku. Wa bima yuhtamulahu, dan bagaimana akhir hayat orang tersebut. Wa in kana kafiron, kalau kamu melihat orang kafir, qulta, kamu katakan la adri asa ayyuslima wa yuhtama lahu bi khairil amali, saya tidak tahu, bisa jadi dia nanti masuk Islam, kemudian akhir hayatnya diakhiri dengan amalan yang baik. Wa yunsala bi islamihi,
minaz dzunubi, dan dengan Islamnya itu dia dihapuskan dengan dosa-dosanya. Kamatun salul sa'aratu minal ajin, sebagaimana rambut yang ditarik dikeluarkan dari adonan. Wa ma'ana, adapun aku, wal a'yadzubillah, nah kita semua berlindung kepada Allah, fa'asa ayyudillanillahu ta'ala, bisa jadi setelah ini Allah menyesatkan aku, fa'akfuro, kemudian aku kafir, fayuhtamali bisyarril amal, lalu akhir hayatku ditutup dengan amalan yang buruk, fayakunu huwa ghadan minal muqarrabin, besok orang tersebut di akhirat menjadi orang yang dekat kepada Allah, wa akunu minal mub'adin, dan aku menjadi orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira huwa kabirun indallahi ta'ala. Tidak akan pernah dapat kamu membersihkan hatimu dari rasa kiber, sombong, kecuali kamu menyadari, meyakini dengan sepenuh hati bahwa orang yang besar itu adalah, yang benar-benar besar itu adalah orang yang besar di sisi Allah. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimati, dan itu tergantung pada amal akhir hayatnya. Wa hiya maskukun fiha, dan itu masih belum pasti. Kita semuanya belum pasti akhir hayat kita. Fayashghaluka khauful khatimati an tatakabbara, maka rasa khawatir nasib di akhir hayat itu hendaknya menyibukkan kamu, akan menyibukkan kamu dari menyombongkan diri, ma'asyakki fiha ala ibadillahi ta'ala. Padahal di akhir itu belum pasti, khawatir terhadap kondisi akhir hayat kita yang belum pasti, akan menyibukkan kamu sehingga lupa untuk sombong kepada hamba-hamba Allah, ala ibadillahi ta'ala. Fayakinuka wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka at-taghayyura fil istiqbal. Karena keyakinan kamu hari ini yakin, kamu hari ini iman, itu tidak menutup kemungkinan kamu akan berubah pada masa depan. Fa inna Allah ta'ala muqallibul qulubi, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha', dan Allah itu memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi katsiratun, cerita-cerita tentang hasad, kiber, riya, ujub itu banyak. Wa yakfika haditsun wahid, ini satu saya sampaikan, cukup satu hadis jami' yang mencakup semuanya, mencakup mewakili semua cerita yang panjang, yang banyak itu. Faqad rawa Ibnul Mubaraki bi isnadin an rajulin annahu qala li Mu'ad. Ibnul Mubarak meriwayatkan dengan sanadnya dari seseorang, annahu qala li Mu'ad, dia mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, haditsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah hadis kepadaku yang disampaikan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, orang itu mengatakan, fabaka Mu'adz, lalu Mu'adz pun menangis. Hatta dhanantu annahu la yaskut,
Sampai saking menangisnya, kerasnya menangis itu saya mengira dia tidak akan diam. Dia akan menangis terus. Summa sakata, kemudian dia diam. Summa qala wa syauqahu ila Rasulillah. Duh, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mu'adz ini termasuk orang yang Rasulullah katakan, inni la uhibbuka, wahai Mu'adz, sungguh aku ini mencintaimu. Ada dalam keadaan Mu'adz itu dibonceng satu naik unta atau naik keledai. Wa syauqahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'ihi. Alangkah rindunya aku kepada Rasulullah, rindu untuk bertemu dengannya. Summa qala, kemudian Mu'adz mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, inni muhadditsuka bi haditsin anta hafidtahu nafa'akallahu indallahi in anta hafidtahu nafa'aka indallahi wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Wahai Mu'adz, aku akan sampaikan satu ucapan, satu pembicaraan kepadamu. Jika kamu menjaganya, kamu memperhatikannya dengan baik, maka pembicaraan nasihat ini akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah. Tapi jika kamu menyia-nyiakannya, tidak memperhatikannya, kamu mengabaikannya, tidak memperhatikannya, maka akan terputus seluruh alasan kamu di sisi Allah pada hari kiamat. Ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ardi faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan fi minas sama'i malakan bawaban alaiha fatas'uda al-hafadhatu bi'amalil abdi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan amlak ini berdasarkan dari milkun, mungkin para malaikat, saya kurang tahu ini maksudnya. Sebentar. Kemudian Allah menciptakan as-samawati wal ard, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban. Lalu Allah menjadikan pada setiap langit 1 malaikat penjaga pintu. Fatas'udal hafadhatu bi'amalil abdi. Lalu di dunia itu setiap orang meninggal dunia, amalannya dibawa oleh para malaikat pencatat nyawa, pencatat
amal. Para malaikat ini fatas udal hafadzatu, para malaikat pencatat amal ini naik bi amalil abdi, membawa catatan amal seorang hamba, min hina yusbihu ila hina yumsi, amalannya dari pagi sampai sore. Lahu nurun kanuri samsi, amalannya itu bercahaya seperti cahaya matahari. Amalan yang sangat baik, kelihatannya sangat baik. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'i dunya, sampai ketika dia naik sampai langit yang pertama, yang paling bawah, langit dunia, zakathu wa kasarathu, fayaqulul malakul muwakkalu biha lil hafadzah. Para malaikat sampai pintu langit yang pertama di dunia ini, para malaikat pembawa amal ini memuji-muji amalannya dan menyampaikan, menggambarkan alangkah banyaknya amalannya, baik dan banyak. Kemudian malaikat penjaga pintu dunia, pintu langit pertama tadi mengatakan kepada para malaikat yang membawa amalnya tadi, idribu bihadal amali wajha sahibihi, campakkanlah amalan-amalannya ini ke muka pelakunya. Wa ana sahibul ghibati, aku adalah malaikat yang menyaring amalan ghibah. Kalau ada orang bawa naik, bawa amalan, malaikat bawa catatan amal, di situ ada ghibah, tolak. Amarani Rabbi alla ada amala man ighdaban nas. Tuhanku memerintahkanku, Allah memerintahkanku agar tidak mengizinkan, membiarkan lewat amalan seseorang yang menggibah, menggunjing manusia. Yujawizuni ila ghairi, membiarkan lewat ke langit berikutnya, ke malaikat penjaga langit berikutnya. Summa ta'ti al-hafadzatu bi amalin, kemudian tadi malaikat itu turun lagi, nggak bisa lewat. Kemudian summa ta'ti al-hafadzatu bi amalin salihin, kemudian ada lagi para malaikat pencatat amal membawa amalan soleh min a'malil abdi, dari amalan-amalan seorang hamba. Lahu nurun fatuzakkihi wa tukatsiruhu, cahaya itu bersinar, amalan itu bersinar. Malaikat itu pun memuji-mujinya, menyatakan betapa banyaknya amalannya. Hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, dia dapat melewati langit pertama, kemudian sampai ke langit yang kedua. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu malaikat yang menjaga pintu yang kedua itu mengatakan kepada para malaikat pembawa amal tadi, kifu, berhenti, wadribu bihadal amali wajha sahibihi, campakkan amalan ini kepada pelakunya. Innahu arada bi'amalihi arada dunya, orang ini beramal mencari kepentingan dunia. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat yang menyaring amalan yang ada kesombongannya atau gengsi. Ada gengsi, takjub kepada diri sendiri, bangga, orang yang membanggakan. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairihi, aku diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak membiarkan, mengizinkan amalan orang yang membanggakan dirinya melewatiku untuk melanjutkan ke
malaikat di langit berikutnya. Innahu kana yaftakhiru 'alan nas. Dia membanggakan diri di hadapan manusia fi majalisihim. Ketika ngobrol-ngobrol bermajelis dengan mereka. Kemudian malaikat itu pun gagal untuk melanjutkan ke langit berikutnya. Qala, kemudian watas'adu al-hafadzatu bi'amalil abdi. Kemudian naik lagi, ada malaikat pencatat amal naik lagi. Malaikat lain membawa amalan yang lain. Bi'amalil abdi, dengan membawa catatan amal seorang hamba yang lain. Yabtajhiju nuran, bercahaya, kemilau, min sodaqatin wa sholatin wa siyamin. Ada sedekah, ada sholat, ada puasa. Qad a'jabal hafadzatu, membikin kagum para malaikat yang mencatat amal tadi. Fayujawizuna bihi ila sama'i tsalitsah. Lalu malaikat ini berhasil melewati pintu langit pertama, pintu langit kedua, sampai akhirnya bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit yang ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Lalu para malaikat yang menjaga pintu langit ketiga ini mengatakan kepada para malaikat pencatat amal tadi, kifu, berhenti, wadribu bihadal amali wajha sahibihi, campakkan amalan ini kepada pelakunya, kepada wajah pelakunya. Ana malakul kibri, aku adalah malaikat yang menyaring amalan kesombongan. Rabbi amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkanku agar tidak mengizinkan, membiarkan dia melewatiku menuju malaikat penjaga langit berikutnya. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalis. Dia ini orang yang sombong kepada manusia di dalam majelis-majelis mereka. Qala wa tas'adul hafadzatu bi'amalil abdi yazhu kama yazhul kaukabud durriyu. Malaikat pencatat nyawa, pencatat amalan itu yang lain membawa amalan seorang hamba, yazhu kama yazhul kaukabud durriyu, bersinar kemilau sebagaimana berkilaunya bintang yang bergemilau, bersinar. Walahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin. Suara-suaranya bergemuruh berupa tasbih, salat, puasa, haji, umrah, hatta yujawizu bi ila as-sama'ir rabi'ah, sampai dapat melewati malaikat pintu pertama, pintu kedua, langit ketiga, dan sampai akhirnya bertemu pada malaikat penjaga langit keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang penjaga pintu langit keempat ini mengatakan kepada para al-hafadzah tadi, malaikat yang mencatat amal, kifu, berhenti, wadribu bihadal amali wajha sahibi, campakkan amal ini kepada pelakunya, wa dhahrahu wa batnahu, campakkan juga ke wajahnya, ke punggungnya, ke perutnya. Ana sahibul ujbi, aku adalah malaikat yang meneliti, menyaring tentang ujub, kagum dengan diri sendiri. Amaroni Rabbi alla ada amalahu yujawizun. Allah memerintahkanku agar tidak membiarkannya melewatiku ila ghairihi, menuju yang berikutnya. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujubu fihi. Orang ini kalau beramal apapun, amal kebaikan apapun, dia merasa kagum dengan amalan yang dia lakukan itu.
Qala wa tas'adul hafadhatu bi amalil 'abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Malaikat yang lain, malaikat pencatat amalan yang lain membawa amalan seorang hamba sampai dapat menembus langit yang kelima. Ka'annahul arusul mazfufatu ila ba'liha. Dia seperti seorang pengantin yang diiring untuk diserahkan kepada suaminya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Lalu malaikat yang bertugas di langit tersebut mengatakan kepada para malaikat yang mengiring amalan tersebut, kifu, berhenti, wadribu bihadzal amali wajha sahibihi. Campakkan amalan ini kepada pelakunya. Wahmiluhu ala atikihi. Bebankan kepada pundaknya. Ana malakul hasad. Aku adalah malaikat yang menyaring hasad, iri. Innahu kana yahsudu man yata'allamu. Dia itu selalu iri kalau ada orang belajar. Wa ya'malu bimithli amalihi. Belajar seperti apa yang dia pelajari dan beramal seperti apa yang dia amalkan. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadati kana yahsuduhum. Dan setiap orang yang punya kelebihan ibadah, dia selalu iri, tidak suka. Wa yaqa'u fihim, dan kemudian mencelanya, menyakitinya. Amaroni rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku agar tidak membiarkannya melewatiku sampai melewatiku kepada langit berikutnya. Inilah belum selesai, tapi waktunya sudah habis. Tapi ini sebagai gambaran, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain, bahwa betapa ketatnya saringan-saringan amal yang hendaknya menjadikan kita untuk mewaspadai diri kita sendiri, mewaspadai amalan-amalan kita, sehingga kita dapat meningkatkan keikhlasan kita di dalam beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.